Manuntut ilmu kawannya nang jahil. Tahu mbak kada baik jahil itu menurutnya. Artinya kawan itu lebih, bahasa jahilnya itu kawan itu lebih menentukan daripada pelajaran. Banyak orang yang belajar agama kawanannya kada baik, lalu dia kada baik juga. Nah, tapi lapas pelajaran. Tapi banyak orang kada belajar agama, tetapi inya kawannya orang yang belajar agama dan mengamalkan akan pelajaran agama tadi, lalu dia jadi orang yang saleh. Karena kan belajar itu kan harus tambah kitab. Belajar itu bisa aja dengan bertakon. Belajar dengan mencontoh, melihat langsung. Kalau misalnya menurut belajar, ada contoh. Rasulullah belajar kitab lah. Rasulullah belajar lewat Sayyidina Jibril, melihat, mendengar, aman. Saya kebayang, turutnya aku di Jibril. Lalu kamar ra'aitumuni. Betul lah. Makan nang bagus, nang lebih lengkap belajarnya berkitab. Karena kita apa jadi berkitab? Nyemong ada berkitab, ada contoh. Kalau di rumah ada contoh. Jadi pelajaran nang kitab tadi diambil supaya menjadi pedoman bagi perasaan kita. Mun ada orang yang nang beipong tadi, orang solehnya nih nang berilmu, mengamalkan ilmu, itu nyaman benar. Nyaman benar. Asal dipalaki, diumpati pulang. Kita mengaji nama kitabnya karena lantaran ada siang malam terkumpul lalu ada tahu tuh kan. Ada mengerti lalu belajar kitab nang supaya masuk kepada pikiran dan hati kita. Jadi paduman hidup kita. Tapi menang orangnya misalnya nang soal yang kitabnya itu di awal, udah ya pada lagi nang parang itu mau pati dia lagi. Baiknya kan bisa pak, cuma kalau orang bagus juga, kayak pada tengah itu, memparah kalau orang bagus. Memparah kan? Ternyata kan ilmu itu jadi diamalkan juga. Ilmu itu kan iya diamalkan juga. Nah untuk mengamalkan lalu belajar, belajar langsung, tadi lawan belajar yang ada tulisannya. Kenapa? Jadi ada tulisannya supaya berikir di otak, supaya bisa jadi silakan diingat, supaya kau mengulang dibacanya. Kenapa? Ada banyak contoh langsung. Orang ada contoh langsung, namakan. Nah, jadi ilmu dulu. Dan murad atau dikehendaki dengan ilmu yaitu ilmu tauhid. Ilmu apa? Ada tawakal nih tauhid. Yang tersebut dahulu itu, di mana ada yang memadahkan bahwa kadang engkau memperbuat ini kecuali Allah. Tauhid salah ilmunya. Siapa saja yang berkehendak pada maka akan terjadi kecuali yang kehendak itu adalah kehendak Allah. Di mana katanya tauhid dan katanya tauhid dulu tawakal. Mun urang hendak tawakal tapi kada pernah mendengar masalah tauhid, kada tahu tawakal. Karena tawakal tadi bujur-bujur merasakan apa-apa yang terjadi itu dalam perbuatan Allah dan didatangkan oleh Allah dari Allah. Dan murad dengan hal itu yaitu hakikat tawakal yang tetap di dalam hati. Ilmu tadi berikir dalam hati. Nah, jadi hal lalu tawakal ngarannya. Jadi hal berikirnya itu jadi hal ngarannya. Makanya tahu lalu jadi kebiasaannya jadi halnya. Nah hal nang kayak itu tadi hal nang berisi halnya kebiasaannya nih nang isinya hal kebiasaannya ini nang isinya ilmu tauhid tawakal buat. Ayo orang hendak hitung ini tadi contoh.
tangannya kayak ini, bulunya kayak ini. Tahulah ilmu ngarannya. Lalu digawinya sudah tahu tadi praktikaannya bisa. Nah, jadi mau ada sataknya kayak itu menjadi hal. Kemudian buahnya apa? Jadi jadi caranya. Ngarannya orang itu jadi tukang jahit. Kenapa? Jadi ngarannya tukang jahit karena dia berhasil dengan pas menjalankan ilmunya. Orang yang hendak tawakal belajar tauhid dan tauhid tadi diamaliakannya sehingga bujur-bujur terasa apa yang terjadi, apa yang ada itu semua dari Allah. Terasa itu lalu ngarahnya tawakal. Seperti yang telah tersebut di dalam pasal pada menyatakan akan derajat orang yang tawakal dahulu itu. Dan murad jika hendak dengan amal yang perbuatan itu perbuatan orang yang tawakal pada gaib itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam pasal ini dengan katanya waqad yadhunnu anna tawakkula tarkul kasbi bil badani wa tarkut tadbiri bil qalbi wasukutu 'alal ardi kal khilqati mulqati wa kallahmi 'alal wada'i wa hadza dhannul juhali fa inna dzalika haramun bisyarri wa syar'u qad atna 'alal mutawakkilin. Artinya sesungguhnya disangka oleh orang bahwa makna tawakal yaitu meninggalkan berusaha dengan badan dan meninggalkan takdir dengan hati dan menjatuhkan ia akan badan dan itu di atas bumi seperti percaya kain sisa atau kain buruk di atas seperti menjatuhkan ia akan badannya itu di atas bumi seperti perca atau menjadi kain sisa atau kain buruk. Nah, diatakan seadanya itu yang tertaruh di atas bumi atau seperti daging yang di atas atas papannya papan padahal tiada hal dan sekali-kali dia akan takdir dan ikhtiar di dalam batinnya dan tiada mempunyai gerak dalam diam zahirnya dan adalah sekalian itu sangka orang yang jahil dan etikat orang yang jabariyah dan yaitu etikat orang yang sesat. Maka bahwasanya ada demikian itu haram yang tidak syariat dan adalah syariat itu memuji akan orang yang